yang pertama, kami yang utama di bidang teknologi informasi, berkompeten, profesional, mandiri, berkualitas dan kreatif untuk kehidupan. Code for Life, Stimik Akakom Yogyakarta. Code for Life, Stimik Akakom Yogyakarta. Code for Life, we care, we share, we code for life. Stimik Akakom Yogyakarta. Code for life. Stimik Akakom Code for Life. Oke, jadi itu tadi ya ada penyampaian materi tentang Lembaga Tinggi Mahasiswa yang disampaikan oleh Mbak Farida. Nah, sekarang ini bersama saya, Firmania Dwi Utami, kita akan masuk ke Himpunan Mahasiswa jurusannya. Nah, jadi teman-teman pasti belum tahu apa sih Himpunan Mahasiswa itu? Jadi HMJ itu merupakan organisasi kemahasiswaan yang berada di tingkat program studi atau jurusan. Karena Stimik Akakom ini ada 5 program studi, jadi otomatis HMC-nya juga ada 5. Yang pertama ada HMC Komputerisasi Akuntansi, HMC Teknik Komputer, HMC Manajemen Informatika, HMC Sistem Informasi, dan juga HMC Teknik Informatika. Oke, langsung aja kita masuk ke HMC yang pertama, ada Himpunan Mahasiswa Jurusan Komputerisasi Akuntansi. Jadi HMC ini itu merupakan perkumpulan untuk mahasiswa program studi Sistem Informasi Akuntansi. Buat teman-teman nih mahasiswa baru yang ada di Prodi SIA, jadi kita langsung aja puterin video berikut ini. Salam akuntansi. Salam. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dari kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, di sini nama saya Laksita Gayatri, bisa dipanggil Laksita. Jabatan saya di sini sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Komputerisasi Akuntansi periode 2020-2021. Ya, perkenalkan saya Imas Intan Permatasari. Jabatan saya di sini adalah Wakil Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Komputerisasi Akuntansi periode 2020-2021. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai HMJKA untuk mahasiswa jurusan Sistem Informasi Akuntansi. HMJKA adalah Himpunan Mahasiswa Jurusan Komputerisasi Akuntansi. Himpunan ini hanya menampung mahasiswa yang berjurusan SIA atau Sistem Informasi Akuntansi. HMJKA berdiri pada tanggal 20 Maret tahun 2002. Sekarang umurnya sudah 18 tahun. HMJKA didirikan dengan beberapa tujuan. Yang pertama, tujuannya untuk merangkul mahasiswa jurusan komputerisasi akuntansi, kemudian menampung dan menjalankan aspirasi mahasiswa jurusan KA atau komputerisasi akuntansi, mempererat tali persaudaraan antar mahasiswa jurusan komputerisasi akuntansi. Untuk menggapai tujuan tersebut, ada beberapa hal dan kegiatan yang kami lakukan. Untuk kegiatannya akan kami tampilkan nanti bersamaan dengan video. Untuk teman-teman yang join bersama HMJKA memiliki beberapa keuntungan, di antaranya bisa belajar bersosialisasi dan melatih mental, menambah kenalan dan relasi, menjadi tempat untuk bertukar pikiran dalam studi jika ada hal yang kurang mengerti, misalnya bisa bersama dengan kakak-kakak tingkat di HMJKA. Baik, ini adalah beberapa foto dari kegiatan kita, tapi nanti akan kita sajikan dalam bentuk videonya juga. Selanjutnya ada struktur organisasi pengurus harian HMJKA periode 2020-2021. Di sini sebagai ketua yaitu saya sendiri, Gustia Putra Gayatri, kemudian ada DPO atau Dewan Penasihat Organisasi, yaitu ada
Nurul Halimah, dan Elsa Setiawati. Kemudian saya juga ditemani oleh wakil saya dan juga beberapa teman-teman divisi lainnya. Ada wakil saya yaitu ada Imas Intan, kemudian ada sekretaris. Di sekretaris ini ada 2 orang, yaitu ada Nurika Lestari dan Sanggita. Kemudian untuk bendahara, di sini ada Sela Sylvia. Selanjutnya untuk divisi humas, ada 2 orang juga, ada Yasinta Putri dan juga Kamila Ria. Untuk divisi minat bakat, itu ada 4 orang di sini, ada Vina, ada Neneng, ada Zulbeti, dan juga Dema. Yang terakhir, ada divisi keanggotaan. Di divisi keanggotaan ini, ada 4 orang juga, ada Erwi, Triwahyuni, Lisa, dan juga Putu Lina. Selanjutnya, kami akan tampilkan beberapa video untuk kalian ketahui tentang kegiatan-kegiatan kami seperti ini ya. Nah, ini video untuk Pesona 2021 dari HMJ Komputerisasi Akuntansi. Mempersembahkan. Ini ada latihan dasar kepemimpinan tahap 1 atau yang kita sebut juga dengan LDK pertama atau LDK tahap 1. Ini kita lakukan secara online karena keadaan tidak memungkinkan kita melaksanakannya secara offline. Ini juga ada latihan dasar kepemimpinan tahap 2 atau LDK kedua. Pada LDK kedua ini, beberapa teman-teman kita, yaitu angkatan 2020, melakukan presentasi. Selanjutnya ada kegiatan pelatihan membuat proposal. Nah, yang ini adalah perayaan ulang tahun HMJKA. Perayaannya ini kita bisa lakukan secara offline dan online kala itu, saat keadaan masih belum segenting saat ini. Jadi kita di sana juga tetap menerapkan protokol kesehatan, memakai masker. Ini ucapan selamat ulang tahun dari kakak-kakak alumni kita. Ini ucap di Demis Ketua dan Wakil Ketua periode 2019-2020. Dan ini ucapan dari kita teman-teman yang bisa merayakan secara offline pada saat itu. Selanjutnya ini ada kegiatan buka bersama dan bakti sosial di salah satu panti asuhan yang ada di daerah Bantul, Yogyakarta. Selanjutnya ini ada kegiatan Accounting Competition atau AC. Di sini actionnya kita perlihatkan AC kegiatan pada tahun 2019. Karena saat itu kita bisa melaksanakannya secara offline. Terus ini ada kegiatan keakraban. Keakraban ini kemarin masih dilaksanakan secara offline karena saat itu belum ada wabah COVID. Thank you for watching. Nah, baik teman-teman, mungkin itu beberapa video yang kita tampilkan agar kalian tahu mungkin kurang lebihnya dari himpunan kami dan juga beberapa kegiatannya. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut, bisa berkunjung di beberapa akun media sosial kami. Kami mempunyai Twitter di @hmjka_akakom, di Instagram hmjka_akakom, di Facebook ada HMJKA Akakom, dan juga di YouTube
HMJ KA STIMIK AKKM Yogyakarta. Jadi untuk teman-teman bisa dicari agar lebih tahu, karena di sana kita upload semuanya tentang kegiatan kita. Mungkin itu saja yang bisa saya dan wakil saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita tunggu kehadiran teman-teman jurusan Sistem Informasi Akuntansi untuk bergabung bersama kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam akuntansi. Salam. Oke, jadi itu tadi adalah video perkenalan dari HMC Komputer Akuntansi. Nah, setelah dari HMC Komputer Akuntansi, kita lanjut ke HMC Teknik Komputer yang merupakan himpunan mahasiswa jurusan Teknik Komputer yang sekarang berubah menjadi program studi Teknologi Komputer. Kira-kira apa aja sih proker-proker unggulan dari HMC Teknik Komputer ini? Jadi langsung aja kita tonton video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua STIMIK AKKM Yogyakarta, yang saya hormati Wakil Ketua 1 sampai Wakil Ketua 5 STIMIK AKKM Yogyakarta, yang saya hormati Kaprodi jurusan Teknologi Komputer, dan yang saya banggakan teman-teman selaku mahasiswa baru tahun ajaran 2021. Oke, sebelumnya izinkan saya Aldi Ihsan Setiawan selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Komputer akan mengenalkan sedikit kepada teman-teman mengenai Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Komputer. HMCTK itu sendiri adalah organisasi yang berisi mahasiswa dari jurusan teknik komputer. Anggotanya terdiri dari mahasiswa tahun pertama, kedua, ketiga, dan bahkan ketika yang sudah lulus nanti. Nah, HMCTK mempunyai visi, yaitu sebagai penyedia aspirasi bagi mahasiswa-mahasiswa jurusan teknik komputer. Nantinya teman-teman maba ini ketika sudah aktif kuliah di jurusan teknik komputer sudah menjadi anggota biasa dari himpunan mahasiswa jurusan teknik komputer. Selanjutnya dari HMC, dari pengurus harian nanti ketika teman-teman sudah aktif kuliah akan direkrut sebagai anggota muda HMC Teknik Komputer. Nah, pada saat menjadi anggota muda ini, teman-teman bisa aktif berpartisipasi di dalam HMC Teknik Komputer, seperti mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh HMC, ataupun malah sebagai panitia penyelenggara kegiatan HMC Teknik Komputer. Selanjutnya, setelah menjadi anggota muda nanti, teman-teman juga akan naik jenis keanggotaannya menjadi anggota tetap. Nah, ketika menjadi anggota tetap ini, teman-teman juga sangat bisa untuk aktif berorganisasi sebagai panitia kegiatan, ataupun nanti ketika menjadi anggota tetap ini, teman-teman bisa berpeluang menjadi pengurus harian HMC Teknik Komputer. Ketika menjadi pengurus, teman-teman akan mendapat banyak sekali manfaat di dalam berorganisasi, karena ketika menjadi pengurus nanti, teman-teman bisa mengikuti kegiatan-kegiatan, bisa mengadakan rapat dengan teman-teman pengurus yang lain, dan sebagainya. Oke, di dalam pengurus harian tentunya sama seperti organisasi yang lain. Di dalam pengurus harian HMCTK terdiri dari beberapa bidang. Tentunya sebelum ke bidang, yang pertama ada yang namanya ketua. Nah, ketua ini nanti dibantu dengan
DPO atau Dewan Penasihat Organisasi. Nah, selanjutnya di bawah ketua ini ada bidang-bidang. Yang pertama ada bidang administrasi, kemudian yang kedua ada bidang keahlian, yang ketiga ada bidang humas dan keanggotaan, dan yang keempat ada bidang kerumah tanggaan. Oke, selain bidang-bidang itu, HMJ Teknik Komputer juga mempunyai beberapa program kerja. Di antaranya ada program kerja reguler, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada yang namanya perekrutan anggota muda. Kemudian ada yang namanya Go to School. Selanjutnya ada lagi namanya pelantikan anggota tetap. Nah, setelah itu juga ada rapat anggota tahunan. Nah, selain dari program kerja reguler, di HMJ juga banyak sekali kegiatan-kegiatan seperti program dari bidang-bidang ataupun dari kegiatan HMJTK itu sendiri. Di HMJTK nantinya teman-teman selain aktif berorganisasi juga bisa membantu perkuliahan teman-teman. Teman-teman bisa belajar kelompok bersama dengan teman-teman HMJ, ataupun mungkin teman-teman di sini yang punya bakat bisa sekali nanti mengikuti lomba-lomba yang diadakan oleh kampus ataupun lomba-lomba tingkat nasional. Nah, selain itu ketika teman-teman nanti menginjak tahun ketiga kan ada yang namanya tugas akhir. Nah, pada saat tugas akhir itu teman-teman bisa bekerja sama dengan teman-teman pengurus ataupun teman-teman anggota dari himpunan mahasiswa jurusan teknik komputer. Intinya ketika di dalam organisasi ini teman-teman akan mendapat banyak sekali manfaat, baik itu relasi maupun manfaat untuk diri teman-teman sendiri. Nah, di HMJ Teknik Komputer ini juga teman-teman akan merasa terbantu ketika nanti ada mungkin sedikit problem di dalam perkuliahan. Seperti itu. Selanjutnya teman-teman juga ketika sudah lepas dari organisasi atau sudah lulus dari perkuliahan, teman-teman akan menjadi purna anggota. Nah, di sini teman-teman bisa masih ikut aktif memberikan saran atau masukan kepada anggota HMJ Teknik Komputer yang masih aktif berkuliah. Oke, mungkin dari saya sudah cukup untuk pengenalan. Selanjutnya dari rekan saya selaku bidang humas dan keanggotaan akan menyampaikan. Terima kasih. Salam teknologi. Saya perwakilan dari HMJTK ingin memberikan informasi mengenai lokasi sekret. HMJTK memiliki 2 lokasi sekret yang berbeda. Lokasi yang pertama berada di depan, tepatnya di samping Masjid Stimik Akakom deretan paling kanan. Sekret ini biasa kita sebut dengan sekret utama karena dipakai untuk bersosialisasi serta berkumpul oleh teman-teman di HMJTK. Yang kedua, sekret HMJTK berada di belakang, tepatnya di samping sekret UKM-IK. Nah, sekret ini kita sebut dengan ruangan radio, karena di dalamnya terdapat studio radio dengan nama radio.com, serta menjadi tempat untuk inventaris barang HMJTK. Ruangan radio digunakan untuk pengembangan radio komunitas HMJTK untuk membentuk sosialisasi, sarana untuk memberikan informasi, dan pemersatu serta penyalur bakat mahasiswa di bidang broadcast kepada seluruh keluarga mahasiswa di Stimik Akakom Yogyakarta. Sasaran dari adanya radio komunitas HMJTK yaitu keluarga besar HMJTK dan seluruh mahasiswa di Stimik Akakom Yogyakarta. Teman-teman khususnya jurusan TK
yang memiliki bakat public speaking yang baik bisa menjadi salah satu pengurus komunitas radio, seperti menjadi penyiar radio atau menjadi pembicara narasumbernya. Selain itu, teman-teman bisa menjadi konten kreatif seperti membuat tema acara, memilih narasumber, serta menyebarkan informasi tentang jadwal siaran yang akan dilakukan. Kami menunggu teman-teman untuk ikut serta dalam kegiatan ini untuk mengembangkan komunitas radio ini menjadi lebih baik dan maju tentunya. HMJTK juga menerapkan teknologi dasar IoT dan embedded system ke dalam Sekret. Salah satu penerapan teknologinya adalah penggunaan smart door menggunakan kartu tanda anggota. Nah, kartu tanda anggota atau KTA ini dimiliki oleh teman-teman yang sudah menjadi anggota tetap di dalam HMJTK. Nah, fungsi dari KTA ini menjadi salah satu hak akses teman-teman untuk bisa masuk ke dalam Sekret HMJTK. Nah, selain itu, HMJTK juga menerapkan sistem kendali lampu dan kipas angin menggunakan smartphone untuk memudahkan teman-teman yang sedang menggunakan Sekret HMJTK untuk kegiatan. Nah, selain itu, HMJTK menyediakan peralatan dasar IoT seperti Arduino, Node MCU, dan peralatan lain yang menunjang kreativitas anggota dari HMJTK untuk berlatih IoT dan embedded system. Teman-teman yang memiliki minat serta bakat di dalam hardware atau IoT ini bisa banget bersama-sama kita belajar dan mengembangkan teknologi itu ke dalam Sekret. Kami menunggu teman-teman untuk ikut serta dalam melakukan kegiatan serta pengembangan tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Salam teknologi. Oke, jadi itu tadi adalah video perkenalan untuk HMJTK. Nah, selanjutnya nih kita ke HMJMI yang merupakan Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Informatika yang sekarang berubah menjadi program studi Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi. Nah, bagi teman-teman mahasiswa baru nih pasti penasaran sama himpunan yang bakal kalian ikuti besok. Jadi langsung aja kita puterin video perkenalannya. Salam Informatika. Halo Akakomers, selamat datang di Pesona 2021. Kami mewakili dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Informatika akan memperkenalkan sedikit tentang apa itu HMJ Manajemen Informatika. Sebelum kita mulai, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Faisal Afan Najib. Nama saya Insiani. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Informatika. Yang pertama, Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Informatika didirikan pada tanggal 10 Juli 2005 di STIMIK Akakom Yogyakarta. Kemudian selanjutnya, apa sih tujuan dari HMJ Manajemen Informatika? Tujuan dari HMJ Manajemen Informatika yaitu menghimpun dan mewadahi anggota jurusan Manajemen Informatika STIMIK Akakom Yogyakarta serta menyalurkan aspirasi mahasiswanya. Kemudian selain itu untuk mengembangkan dan mengkoordinir kegiatan di Manajemen Informatika serta menjaga nama baik alma mater STIMIK Akakom Yogyakarta. Yang selanjutnya, visi dan misi dari HMJ Manajemen Informatika. Visi dan misi dari HMJ Manajemen Informatika memiliki visi yaitu mewujudkan HMJ Manajemen Informatika menjadi lembaga kemahasiswaan yang lebih aktif dan mempunyai rasa kekeluargaan, serta misi meningkatkan kegiatan HMJMI dan bermanfaat bagi setiap pribadi. Kemudian, meningkatkan tali persaudaraan antar anggota jurusan Manajemen Informatika. Kemudian, apa sih fungsi dari mengikuti organisasi Manajemen Informatika? Yang pertama, mengakomodir aktivitas jurusan Manajemen Informatika
di dalam lingkungan kampus STIMIK Akakom Yogyakarta. Yang kedua, membina mahasiswa jurusan manajemen informatika dan khususnya mahasiswa STIMIK Akakom terhadap teknologi yang sedang berkembang. Yang ketiga, mengembangkan potensi-potensi mahasiswa jurusan manajemen informatika dalam bidang teknologi informasi di dalam lingkungan kampus STIMIK Akakom Yogyakarta. Yang terakhir, menjalin kerjasama dengan himpunan lain di kampus STIMIK Akakom Yogyakarta. Yang selanjutnya, bagian struktur kepengurusan organisasi HMJ Manajemen Informatika yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Insiani. Silahkan. Saya akan menjelaskan tentang struktur kepengurusan dari HMJ Manajemen Informatika sendiri. Di sini sudah tersedia bagan struktur organisasi HMJ Manajemen Informatika STIMIK Akakom Yogyakarta. Yang pertama itu ada musyawarah anggota atau biasanya kita singkat sebagai musang. Musang sendiri biasanya diadakan dalam satu periode kepengurusan, hanya sekali. Kemudian musang di sini juga membahas tentang pergantian kepengurusan dan juga memperbarui ADART yang ada, dan yang terakhir adalah rekomendasi pergantian pengurus yang baru. Kemudian di sini juga ada Dewan Penasihat Organisasi atau DPO. DPO sendiri itu tugasnya adalah menasehati dan juga memberikan masukan kepada ketua maupun pengurus yang lain seperti program kerja. Kemudian di sini ada ketua. Ketua sendiri bertugas untuk memimpin dan juga mengkoordinasi dan mengendalikan organisasi dalam pelaksanaan seluruh kegiatan serta memulai semua rapat. Kemudian ada Kajur MI atau Kepala Jurusan Manajemen Informatika. Kepala Jurusan MI di sini tugasnya adalah memantau organisasi HMJ Manajemen Informatika. Kemudian di bawah ketua ada wakil ketua. Di sini wakil ketua bertugas untuk membantu ketua dalam membuat program kerja jangka pendek maupun jangka panjang, kemudian juga membantu melaksanakan organisasi serta mewakili ketua jika ketua berhalangan hadir maupun tidak bisa mengurusi organisasi. Kemudian yang selanjutnya di bawah wakil ada sekretaris. Sekretaris sendiri bertugas membantu pekerjaan pemimpin dalam hal dokumen, surat menyurat, kemudian mengatur jadwal rapat. Kemudian ada bendahara. Bendahara di sini bertugas sebagai yang mengatur keuangan di HMJ Manajemen Informatika, berupa kas, denda, uang masuk, uang keluar, kemudian juga membuat laporan keuangan setiap ada kegiatan. Kemudian ada yang pertama ada divisi humas dan kerjasama. Di sini divisi humas dan kerjasama tugasnya adalah mengatur hubungan dengan lembaga lain ataupun organisasi selain, serta mengatur surat keluar serta proposal yang digunakan untuk mencari sumber dana pada saat mengadakan kegiatan. Kemudian ada Departemen Keanggotaan. Departemen Keanggotaan sendiri itu tugasnya mengatur anggota HMJ Manajemen Informatika dan juga pemilihan anggota tetap untuk pergantian kepengurusan. Kemudian ada Departemen Puslitbank. Departemen Puslitbank itu bertugas mengelola dan juga mengatur akun media sosial yang dimiliki oleh HMJ Manajemen Informatika. Yang terakhir ada mahasiswa jurusan MI. Mahasiswa jurusan MI di sini sebagai anggota tetap di kepengurusan HMJ Manajemen Informatika. Selanjutnya adalah, apa saja sih manfaat organisasi? Yang pertama ada melatih kepemimpinan. Melatih kepemimpinan di sini fungsinya adalah dengan berorganisasi kita dapat melatih jiwa kepemimpinan kita dan juga menciptakan mental yang kuat agar di kemudian hari kita bisa menjadi pemimpin yang baik dan juga memiliki pengalaman mengelola ataupun memimpin sebuah organisasi.
Yang kedua adalah melatih kerja tim. Melatih kerja tim dengan berorganisasi, kita bisa melatih kerja tim kita, kemampuan kita dalam melatih kerjasama antar anggota maupun antar tim lain dan juga mencapai tujuan bersama. Yang ketiga adalah problem solving. Problem solving di sini dengan berorganisasi kita dapat melatih pola pikir kita dan juga menyelesaikan suatu masalah, entah itu secara individu ataupun organisasi. Kemudian ada meningkatkan wawasan dan pengetahuan. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan sendiri itu kita bisa meningkatkan wawasan dan pengetahuan kita terutama di bidang organisasi, kepemimpinan, seperti yang sudah disebutkan tadi, kerja tim dan juga problem solving. Kemudian ada membentuk karakter diri. Membentuk karakter diri di sini kita dapat membentuk karakter diri kita supaya bisa mandiri dan juga meningkatkan pengetahuan kita tentang apa saja yang ada di dalam organisasi. Kemudian yang terakhir ada public speaking. Nah, dengan kita mengikuti organisasi ini, kita dapat melatih public speaking kita. Yang sebelumnya mungkin kita gugup atau tidak terbiasa berbicara di depan umum, mungkin dengan cara berorganisasi kita bisa melatih public speaking kita yang sebelumnya gugup, kita bisa mulai terbiasa berbicara di depan orang banyak. Nah, kemudian di sini ada beberapa dokumentasi kegiatan-kegiatan yang ada di HMJMI. Yang pertama di sini ada room installation. Room installation sendiri itu adalah biasanya kita menyebutnya sebagai latihan dasar kepemimpinan untuk melatih jiwa kepemimpinan kita dan juga untuk mengenalkan HMJMI sendiri kepada anggota baru atau mahasiswa baru. Nah, di sini ini kegiatan room installation karena sekarang lagi masa pandemi, jadi di sini kita mengadakan kegiatan room installation secara online. Kemudian ada acara forum belajar. Forum belajar sendiri itu diadakan dengan tujuan agar mahasiswa baru itu dapat menyiapkan diri atau memahami materi yang akan diberikan dosen saat perkuliahan nanti. Jadi mahasiswa baru itu akan lebih siap menerima materi-materi dari dosen dengan pembelajaran secara online ini. Kemudian yang terakhir adalah acara sarasehan. Mungkin acara sarasehan ini bisa dijelaskan oleh Mas Faisal. Acara sarasehan sendiri merupakan bisa dibilang acara sharing-sharing. Jadi organisasi HMJ Manajemen Informatika rutin mengadakan kegiatan sharing-sharing untuk anggota HMJ Manajemen Informatika dan para pengurus HMJ Manajemen Informatika dengan tujuan agar mempererat silaturahmi serta hubungan kekerabatan antar anggota di organisasi HMJ Manajemen Informatika. Kemudian selain 3 kegiatan yang telah disebutkan, masih ada banyak lagi kegiatan yang lain seperti pelatihan-pelatihan serta kegiatan-kegiatan yang lain. Kemudian mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurangnya kami mohon maaf, dan kemudian jika ada yang ingin ditanyakan, adik-adik bisa menghubungi kami di Instagram kami HMJMI_akakom dan WA 081334548195 dan di email kami hmjmi@akakom.ac.id. Nah, jadi buat adik-adik yang mungkin ingin ada yang ditanyakan bisa langsung menghubungi kontak yang tertera di layar ya. Kemudian mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam informatika.
Oke, jadi itu tadi adalah video perkenalan dari HMJ Manajemen Informatika. Nah, selanjutnya nih kita lanjut ke HMJ Sistem Informasi. Apa sih HMJ Sistem Informasi itu? Jadi nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung aja lihat video perkenalannya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Salam informasi. Perkenalkan, nama saya Noel Paul Zidan Papuling. Sekarang saya menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Sistem Informasi periode 2020-2021. Himpunan Mahasiswa Jurusan Sistem Informasi atau yang sering disebut dengan HMJSI adalah sebuah organisasi mahasiswa di jurusan S1 Sistem Informasi STIMIK Akakom Yogyakarta, di mana himpunan ini sebagai wadah aktualisasi mahasiswa dan pengembangan akademik maupun non-akademik, juga sebagai penyaluran aspirasi mahasiswa dan pemersatu mahasiswa jurusan Sistem Informasi, sebagai wadah untuk pengembangan keterampilan mahasiswa dan juga kreativitas mahasiswa jurusan Sistem Informasi, kemudian sebagai pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi. Adapun visi misi yang ada di Himpunan Mahasiswa Jurusan Sistem Informasi, yang pertama itu visi Himpunan Mahasiswa Jurusan Sistem Informasi menjadi wadah bagi mahasiswa program studi Sistem Informasi untuk menampung aspirasi serta berinovasi di bidang akademik maupun organisasi. Kemudian di sini HMJSI mempunyai dua misi. Yang pertama, menjalin hubungan yang baik dan membangun suasana kekeluargaan antara anggota dan prodi Sistem Informasi Akakom Yogyakarta. Kemudian yang kedua, mengembangkan karakter untuk kader-kader yang berkualitas. Kegiatan yang pertama kita lakukan adalah Leader Training Organization, di mana dalam kegiatan tersebut kita melakukan pengkaderan untuk anggota-anggota baru HMJSI, di mana di dalamnya anggota dilatih untuk bisa berbicara, yang hebat untuk mengimplementasikan, yang bagus untuk menerangkan, dan juga yang agung untuk menginspirasi bagi mahasiswa-mahasiswa pada umumnya. Kemudian untuk pengenalan PH, di sini saya akan memaparkan BPH tahun 2020-2021. Perfect. Kegiatan yang kedua adalah seminar yang skala nasional, di mana kita memberikan wadah untuk mahasiswa untuk mendapatkan materi mengenai seminar nasional yang mungkin belum didapatkan di lingkungan kampus. Kemudian kegiatan besar kita yang terakhir yaitu rapat anggota tahunan atau yang sering disebut dengan RAT, di mana dalam rapat anggota tahunan kita melakukan pemilihan ketua baru untuk jalankan roda organisasi ke depannya demi kemajuan Himpunan Mahasiswa Jurusan Sistem Informasi.
Mungkin itu saja yang kami dapat sampaikan mengenai profil Himpunan Mahasiswa Jurusan Sistem Informasi. Untuk info lebih lanjutnya, teman-teman anggota baru bisa menghubungi media sosial Himpunan Mahasiswa Jurusan Sistem Informasi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam informasi. Oke, jadi itu tadi video perkenalan dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Sistem Informasi. Nah, tadi kan udah ada 4 HMJ nih di SIMKKKOM. Nah, belum komplit kalau belum ada Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika. Jadi, Himpunan Mahasiswa ini adalah himpunan bagi mahasiswa Teknik Informatika yang sekarang berubah menjadi program studi informatika. Kira-kira kegiatan apa aja sih yang ada di himpunan ini? Kita langsung aja lihat ke video berikut ini. Halo Akakomers, selamat datang di Pesona 2021 SIMIK Akakom Yogyakarta. Salam informatika. Saya Nanong Setiawan, selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika. Saya Yusuf Nurrahman Wahid, saya sebagai Wakil Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika. Jadi di sini kita akan memperkenalkan sedikit mengenai Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika. Sebelum kita masuk ke dalam materi perkenalan kita, jadi teman-teman di sini harus mengerti tentang teknik informatika sama informatika itu beda nggak sih sebenarnya? Itu sebenarnya sama, cuman hanya perubahan nama dari teknik informatika saja. Kemudian untuk HMJ itu apa sih teman-teman? Nah, teman-teman itu perlu mengetahui HMJ itu sebenarnya himpunan dari suatu jurusan. Jadi setiap jurusan itu pasti memiliki himpunannya masing-masing yang biasa disebut dengan HMJ atau himpunan mahasiswa jurusan, atau di setiap kampus itu biasanya beda-beda namanya. Intinya sebuah himpunan yang menghimpun jurusan tersebut. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi perkenalan himpunan HMJTI yang sedang kita bawakan. Akan disampaikan oleh rekan saya di sebelah. Silakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Mungkin dari teman-teman sendiri mendengar kata HMJTI mungkin terpikir dalam benaknya apa itu HMJTI. Jadi yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu apa itu HMJTI. Jadi HMJTI adalah lembaga kemahasiswaan yang dibentuk dari kristalisasi dasar kesamaan pemikiran dan aspirasi mahasiswa jurusan, khususnya mahasiswa jurusan Teknik Informatika. Jadi HMJTI ini terbentuk dari kristalisasi atau dasar kesamaan pemikiran dan aspirasi yang dikerucutkan lebih kecil lagi sehingga membentuk himpunan mahasiswa jurusan Teknik Informatika. Mungkin dalam ini adalah hal umum untuk membentuk suatu organisasi itu diperlukan adanya kesamaan pemikiran, aspirasi, dan tujuan. Jadi itu asal-usul terbentuknya HMJTI. Jadi yang selanjutnya adalah HMJTI itu disahkan pada tanggal 22 Oktober 2004. Jadi udah agak lama ya, udah berapa tahun? Kurang lebih ya. Mungkin teman-teman yang hitung sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu visi HMJTI. Jadi visi HMJTI itu adalah sebagai wadah untuk menyatukan mahasiswa jurusan Teknik Informatika dalam menunjang kegiatan baik akademis dan non-akademis. Jadi tujuan utama dari HMJTI ini kita menyatukan mahasiswa jurusan Teknik Informatika, kemudian menunjang kegiatan akademis atau kegiatan yang bisa kita dapatkan dalam kelas maupun non-akademis yang kita dapatkan dari luar. Itu adalah tujuan utama. Kemudian misi dari HMJTI, hal-hal yang HMJTI lakukan untuk mewujudkan visinya, yaitu yang pertama, mengembangkan kepribadian, skill, kreativitas, dan pengetahuan. Jadi di sini HMJTI mempunyai program kerja atau kegiatan yang khusus melatih skill dan pengetahuan teman-teman. Kemudian yang kedua adalah berfungsi sebagai fasilitator dan sumber wacana untuk memperluas wawasan di bidang teknologi informasi. Nah di sini karena jurusan kita Teknik Informatika, jadi kita lebih menekankan kepada wawasan tentang informatika, tentang teknologi-teknologi. Mungkin seperti itu. Nah, boleh nambahin dikit ya? Oh ya, tambahin. Nah, jadi himpunan kita ini akan mewadahi seluruh mahasiswa himpunan mahasiswa jurusan Teknik Informatika. Jadi untuk teman-teman yang jurusan TI, jika punya
aspirasi atau pendapat yang ingin diwujudkan bersama-sama akan dikembangkan. Nah, kalian tinggal join ke Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika. Kita akan lakukan bersama-sama. Oke, terima kasih atas tambahnya. Kemudian saya lanjutkan, setelah visi misi ada anggota HMJTI. Jadi secara garis besar anggota HMJTI ini terbagi 3, yaitu ada anggota umum, anggota inti, dan purna anggota. Jadi yang pertama itu adalah anggota umum. Nah, anggota umum ini adalah seluruh mahasiswa jurusan Teknik Informatika yang ada di STIMIK Akom Yogyakarta. Jadi misalkan teman-teman daftar di Akakom nih jurusan Teknik Informatika. Nah, berarti teman-teman sudah termasuk anggota umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika. Jadi udah otomatis itu kalian masuk sebagai anggota umum. Kemudian yang kedua ada anggota inti. Nah, anggota inti adalah anggota umum yang telah mendaftar dan mengikuti proses serta kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh HMJTI hingga dilantik. Itu adalah anggota inti. Jadi anggota umum yang telah mendaftar terus mengikuti kegiatan-kegiatan atau proses secara serius hingga dilantik, nah itu akan menjadi anggota inti. Seperti status kami sekarang ini adalah anggota inti karena telah mendaftar dan melalui proses-proses di HMJTI. Kemudian yang terakhir adalah purna anggota. Nah, purna anggota ini adalah mantan, kalau bisa dibilang mantan anggota inti. Jadi purna anggota adalah anggota inti yang telah lulus atau telah tamat, telah diwisuda dan keluar dari Akakom. Nah, itu statusnya purna anggota. Oke. Jadi di anggota ini di tentang keanggotaan di HMJTI itu ada level-levelnya ya teman-teman. Yang pertama anggota umum itu kalian yang baru daftar di Akakom jurusan Informatika itu secara otomatis kalian akan masuk ke dalam anggota umum. Kemudian untuk anggota inti sendiri kalian udah ikut berproses yang seharusnya dilakukan, kemudian sudah dilantik menjadi anggota secara inti, itu disebut anggota inti. Nah, kemudian untuk purna anggota tadi sudah dijelaskan secara jelas itu bahwa alumni bisa disebut dengan purna anggota. Mungkin saya tambahin sedikit. Jadi di anggota inti ini di dalam anggota inti ada namanya pengurus harian. Jadi pengurus harian ini yang menjalankan roda-roda organisasi atau roda dari HMJTI sendiri. Jadi seperti saya sendiri dan di samping saya ini ketua dan wakil dari pengurus HMJTI yang sekarang. Nah, jadi intinya di anggota inti itu tidak semuanya menjadi pengurus harian. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin saya lanjutkan. Kemudian setelah membahas garis besar dari HMJTI itu, sekarang kita masuk ke proker umum atau program kerja umum. Jadi di sini HMJTI mempunyai 3 program kerja umum. Yang pertama ada perekrutan anggota. Jadi yang pertama ada perekrutan anggota. Kalau di HMJTI kita namanya ada latihan kader. Jadi latihan kader ini adalah sebuah proses awal untuk mengubah status keanggotaan dari anggota umum menjadi anggota inti. Jadi misal dari teman-teman ingin menjadi anggota inti, langkah awal yang harus kalian lakukan adalah mendaftar. Nah, setelah mendaftar, kegiatan pertama yang akan kalian jalani yaitu latihan kader. Jika kalian sudah mendaftar tapi tidak ikut latihan kader, itu otomatis sudah tidak bisa menjadi anggota inti. Jadi anggaplah latihan kader ini adalah gerbang atau langkah awal bagi kalian untuk menjadi anggota inti. Iya. Kemudian yang kedua adalah event tahunan. Event tahunan atau biasa kami kasih nama Maronde itu adalah kegiatan kemahasiswaan yang diadakan dengan materi yang sesuai dengan perkembangan tren. Jadi kami memberi nama Maronde karena HMJTI di Akakom ini identik dengan warna marun. Jadi kami memberikan nama Maronde. Jadi di kegiatan ini kita mengadakan seminar, talkshow atau workshop dengan mengundang pemateri-pemateri yang berbobot untuk menyampaikan materi tentang teknologi yang lagi tren, misalnya big data, AI, cryptocurrency dan lain-lain, pokoknya tentang teknologi. Nah, jadi
Maronde ini salah satu kegiatan terbesar tahunan yang akan diadakan oleh HMJTI itu sendiri, seperti itu. Oke, kemudian program kerja umum yang terakhir yaitu musyawarah besar atau biasa kami singkat dengan MUBES. Musyawarah besar sendiri ini adalah forum tertinggi di HMJTI. Jadi biasanya setiap akhir kepengurusan pasti diadakan musyawarah besar. Nah, di dalam musyawarah besar ini kita terdapat beberapa kegiatan seperti terdapat beberapa acara seperti laporan pertanggungjawaban dari pengurus yang saat itu, kemudian pembahasan AD dan ART, kemudian pergantian ketua dari ketua lama menjadi ketua yang baru. Kemudian ada satu lagi yang terlewat di MUBES itu, kita juga memilih Dewan Pengarah Lembaga yang baru, seperti itu. Kemudian ada juga kita memilih proker rekomendasi yang akan dijalankan oleh pengurus-pengurus selanjutnya. Ini seperti itu. Kemudian poin selanjutnya itu struktur kepengurusan. Jadi di HMJT ini mungkin kita bisa lihat di organisasi-organisasi lain pasti ada ketua, wakil, bendahara, sekretaris. Tetapi di HMJT ini ada sedikit perbedaan di divisinya. Di sini ada 3 divisi. Di bawah wakil ada 3 divisi, yaitu internal division, kemudian skill development division, dan yang ketiga ada networking division. Kemudian ada juga Dewan Pengarah Lembaga yang sebagai tempat untuk tempat ketua untuk konsultasi jika ada masalah-masalah. Kemudian di bawahnya ada musyawarah besar. Jadi di bawahnya adalah anggota umum mahasiswa teknik informatika yang bisa diikutkan untuk musyawarah besar. Jadi di semua acara HMJTI atau kegiatan HMJTI di musyawarah besar ini mahasiswa umum atau mahasiswa umum jurusan teknik informatika bisa ikut di dalam musyawarah besar itu, bisa memberi suara tapi hanya terhitung 1 dari sekian banyak orang. Nah, aku mau tambahin ya, untuk anggota umum walaupun boleh ikut, tetapi kita antara anggota umum dan anggota inti tentu saja memiliki hak suara yang berbeda, seperti itu. Lanjut. Mungkin saya tambahin sedikit. Jadi 3 divisi ini yang membedakan HMJTI dengan organisasi-organisasi lain. Jadi secara umum saya jelaskan 3 divisi ini. Yang pertama ada internal division. Nah, internal division ini yang bertugas untuk mengurus masalah internal di HMJTI dan di dalam kampus. Kemudian ada skill development division atau SDD. Nah, ini yang mengurus mengurus skill dan pengetahuan dari teman-teman baik akademis maupun non akademis. Kemudian ada networking division yang menjadi penghubung antara HMJTI keluar ke kampus lain atau ke jurusan teknik informatika di kampus lain. Nah, jadi teman-teman, 3 divisi tersebut itu akan bersangkut paut langsung dengan wakil. Jadi akan dikoordinasi oleh wakil, kemudian hanya wakil yang berkoordinasi dengan ketua, seperti itu teman-teman. Ya, karena 3 divisi dikoordinasi oleh wakil, jadi wakil lebih tahu masalah yang sering terjadi di 3 divisi. Jadi pembahasan poin selanjutnya itu 3 divisi yang dibawakan oleh wakil. Nah, untuk 3 divisi di himpunan mahasiswa jurusan teknik informatika ini itu ada 3 divisi ya teman-teman. Yang pertama itu internal division. Dari namanya saja kita sudah dapat mengetahui bahwa internal itu artinya di dalam. Jadi divisi ini akan mengurus segala keperluan yang ada di dalam kampus, kemudian mengurus juga masalah yang ada di dalam anggota atau di dalam HMJTI itu sendiri teman-teman. Bukan cuma masalah kampus, tetapi masalah di dalam organisasi itu juga akan diurus oleh internal division. Nah, untuk program internal division ini sendiri, programnya sudah jelas karena dari namanya saja pasti akan bertujuan untuk mengakrabkan anggota satu sama lain, baik itu anggota inti dan anggota purna anggota dan anggota umum juga. Untuk program kerja yang pertama yaitu sarasehan.
Jadi Sarasihan ini apa sih teman-teman? Sarasihan ini tuh kegiatan yang kita ngobrol santai terus kita makan-makan bareng, tetapi itu bersama calon anggota yang sudah mendaftar dan sudah mengikuti proses latihan kader itu sendiri. Kemudian saya tambahin dikit. Silakan. Jadi biasanya Sarasihan ini kami adakan setelah kegiatan latihan kader. Jadi kan teman-teman mendaftar terus mengikuti latihan kader. Nah, karena udah tahu orang-orang yang ingin masuk ke anggota inti, orang-orangnya seperti apa, jadi kita adain Sarasihan untuk mengakrabkan anggota inti dengan calon anggota inti. Jadi Sarasihan ini asik banget teman-teman, untuk kalian yang mau join silahkan. Kita masak-masak, main game, pokoknya yang seru-seruan. Kemudian kita lanjut untuk program kerja internal division yang kedua, itu adalah ulang tahun HMJT itu sendiri, di mana itu internal division dia akan mengadakan kegiatan atau mengkoordinasi kegiatan tersebut. Biasanya kegiatan tersebut dalam bentuk makan-makan bareng. Pokoknya kegiatan-kegiatan kita ini asik-asik semuanya teman-teman. Seperti itu. Jadi seperti yang saya jelasin tadi, kalau HMJT itu terbentuk 22 Oktober 2004, jadi otomatis ulang tahun HMJTI di tanggal 22 Oktober 2004. Tambahan. Ya. Kemudian untuk program kerja selanjutnya dari internal division yaitu refreshing teman-teman. Jadi setelah kita bersusah-susah atau berpikir keras untuk menjalankan roda organisasi di himpunan ini, secara bareng-bareng kita juga perlu namanya hiburan. Jadi kita sering, entah setahun 1 kali atau 2 kali, kita akan tetap mengadakan refreshing bersama seluruh anggota. Biasanya anggota inti dan purna anggota untuk mengakrabkan satu sama lain. Nah itu biasanya kita dalam bentuk ngecamp bareng atau jalan-jalan kemana begitu. Intinya bisa mengakrabkan sesama anggota seperti itu. Jadi gini, kalau dari teman-teman misalnya di kampus sedang libur, nah terus ada rekomendasi tempat, nah kalian teman-teman bisa sampaikan ke internal, ini ada tempat yang bagus di mana kalau kita camping. Nah, internal akan mengurus dan mengumpulkan anggota-anggota untuk mengadakan refreshing. Jadi seperti kayak kondisional. Jadi kalau kalian mau, banyak yang mau, internal mau, bisa jalan. Jadi tidak diharuskan tanggal ini, kita pilih tanggal ini. Jadi kapan teman-teman mau refreshing, banyak yang setuju, nah bisa langsung jalan. Intinya kita jangan pusing-pusing terus menjalankan roda organisasi ini ya. Kita harus sekali liburan begitu bersama anggota-anggota yang lainnya. Kemudian untuk program kerja yang selanjutnya dari internal division itu buka puasa bareng. Jadi itu kegiatan yang sudah pasti akan jatuh di bulan Ramadan ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen ngadain buka puasa bareng gitu, pengen buka puasa bareng dengan himpunan, itu silahkan saja teman-teman boleh datang kalau di bulan puasa seperti itu. Nah untuk selanjutnya kita akan masuk ke skill development division. Nah dari namanya juga ini sudah dapat kita ketahui teman-teman bahwa divisi ini akan mengembangkan skill kita, di mana teman-teman ketika itu mempunyai bakat desain website sesuai jurusan yang ada di informatika, itu teman-teman bisa ngembangin di divisi ini. Intinya kalau kalian butuh kegiatan yang ingin mengembangkan skill-skill tersebut, kalian bisa masuk di divisi ini nanti, seperti itu. Kemudian untuk program kerja yang pertama skill development division itu ada kuliah umum. Nah kuliah umum ini akan dilaksanakan setelah kalian selesai mengikuti kegiatan latihan kader. Intinya ini kegiatan kepanitiaan kalian yang akan pertama kali kalian lalui di HMJT itu sendiri. Kemudian untuk kuliah umum sendiri itu kalian kegiatan ini akan dikoordinasi langsung oleh kalian sendiri. Jadi untuk calon anggota. Nah, kegiatan ini biasanya hanya untuk internal di dalam HMJT itu sendiri. Saya tambahin dikit. Jadi di kulum ini kalian akan diajarin bagaimana caranya berkepanitiaan. Jadi kalian menjadi panitia mengurus suatu acara.
dari kalian calon anggota tanpa campur tangan dari anggota inti. Jadi murni kalian semua yang panitia, biar kalian tahu gimana cara berkepanitiaan yang baik. Rasa Iya. organisasi yang akan pertama kalian lalui itu adalah kuliah umum, kegiatan kuliah umum. Kemudian untuk program kerja selanjutnya dari Skill Development Division itu adalah studi club dan belajar bareng HMJTI. Nah, untuk studi club ini akan diadakan sebuah kegiatan di mana kegiatan tersebut akan diadakan oleh divisi ini. Jadi yang akan langsung mengkoordinasi kegiatan ini adalah divisi ini. Itu akan dirapatkan bersama pengurus harian untuk topik yang akan diadakan sesuai persetujuan yang diajukan, seperti itu. Kemudian untuk belajar bareng HMJT ini juga sama, kalian juga boleh bergabung. Untuk jika ada kegiatan ini, kalian silahkan bergabung di belajar bareng HMJT ini. Nah, untuk program kerja selanjutnya Skill Development Division itu ada mading dan newsletter. Jadi teman-teman di kampus kita juga kita punya majalah dinding seperti itu. Itu biasanya kita isi dengan info-info terbaru dari HMJT itu sendiri. Tetapi kalau kegiatan seperti ini biasanya kita lebih aktif di media sosial kita, seperti itu. Kemudian program kerja selanjutnya dari Skill Development Division itu ada web dan sosial media. Ini lebih ke tim ya teman-teman. Jadi HMJT itu punya tim website, tim sosmed, dan tim desain. Sesuai dengan namanya saja itu sudah kita tahu bahwa tim web akan memantau website HMJT itu sendiri, kemudian tim sosmed akan memantau sosmed kita, dan tim desain yang akan membuat konten di tim sosmed HMJT itu sendiri. Untuk teman-teman yang punya bakat desain nanti boleh gabung di tim desain HMJTI. Kemudian untuk divisi selanjutnya yaitu Networking Division. Nah, dari namanya juga kita udah tahu bahwa divisi ini akan mencari jaringan dari luar kampus. Jadi HMJT ini punya beberapa jaringan. Maksudnya kita juga tergabung dengan organisasi luar. Contohnya seperti Permikomnas. Kita juga udah bergabung dari tahun berapa ya kalau tahu? Lama pokoknya. Iya, intinya kita juga punya bergabung di Permikomnas ya kalau teman-teman tahu. Sebelum menjadi Permikomnas itu namanya Himatika. Dari semenjak namanya Himatika itu HMJT udah tergabung di dalamnya. Nah, itu yang akan yang akan bekerja sama dengan Permikomnas itu sendiri itu adalah divisi networking itu sendiri, seperti itu. Jadi saya jelasin dulu. Jadi Himatika itu Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Yogyakarta. Kemudian berganti nama menjadi Permikomnas, Perhimpunan Mahasiswa Informatika dan Komputer Nasional. Jadi sekarang HMJTI tergabung di dalam Permikomnas. Seperti itu. Seperti itu teman-teman. Jadi organisasi juga perlu kerjasama dengan organisasi luar ya teman-teman. Kemudian untuk program kerja Networking Division sendiri itu ada beberapa. Yang pertama yaitu ada bazar buku. Nah, bazar buku ini juga bekerja sama dengan beberapa pihak luar. Jadi kegiatan ini akan berbentuk seperti kita melakukan proses penjualan buku, di mana buku tersebut kita dapatkan dari pihak-pihak luar, dari penerbit-penerbit yang ada di Jogja, seperti itu. Dan yang akan mengkoordinasi itu sendiri adalah divisi networking ini. Kemudian program kerja selanjutnya yaitu ada bakti sosial. Nah, bakti sosial ini biasanya kita mengadakan kegiatan-kegiatan di panti asuhan atau kegiatan di desa binaan HMJT itu sendiri. Kemudian kita punya juga program kerja kunjungan industri. Nah, program kerja ini bisa diadakan kalau kondisi sekarang tidak seperti ini ya teman-teman. Kalau kondisinya seperti ini, kunjungan industri ini kita juga tidak bisa lakukan karena mengingat ada virus COVID-19 ini. Itu biasanya kita mengunjungi sebuah industri-industri teknologi besar seperti contohnya Telkomsel dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian untuk program kerja networking kemarin juga sudah melaksanakan temu nasional, di mana kegiatan ini kegiatan langsung dari Permikomnas. Jadi
tempat berkumpulnya atau bertemunya organisasi-organisasi yang bergabung di Permikomnas itu sendiri. Jadi HMJTI juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan Permikomnas tersebut. Mungkin ada tambahan dari Pak Ketua? Mungkin yang terakhir dari saya sendiri, buat teman-teman yang nantinya daftar di Akakom dan masuk di jurusan Teknik Informatika, kami tunggu di HMJTI, teman-teman daftar dan bergabung bersama kami di anggota inti. Mungkin itu saja. Oke, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kami tunggu teman-teman semua, kami tunggu kalian semua di kampus tercinta kita. Kemudian kami tunggu juga di himpunan mahasiswa jurusan Teknik Informatika. Silahkan bergabung di kami kalau teman-teman tertarik dan ingin mengembangkan skillnya seperti itu. Baik itu skill akademik maupun non akademik, silahkan bergabung. Untuk yang terakhir, jangan lupa follow IG HMJTI. Untuk namanya sendiri HMJTI Akakom, silahkan dicari saja di Instagram. Nanti kalau kalian butuh atau ingin bertanya sesuatu yang belum kita sampaikan, silahkan ditanyakan di DM lewat IG saja. Mungkin sekian dari kami yang dapat kami sampaikan. Sekian, salam informatika. Oke, jadi itu HMJTI ya terakhir. Jadi itu tadi sudah ada penayangan perkenalan HMJ, 5 HMJ yang ada di Sivik Akakom Yogyakarta. Nah, buat adik-adik mahasiswa baru nih, jangan lupa untuk join ke masing-masing HMJ di prodinya. Gitu ya. Nah, berhubung penayangan HMJ udah selesai, selanjutnya nih kita mau masuk ke UKM. Nah, apa itu UKM? Nanti akan disampaikan oleh Mbak Diva. Terima kasih.